Cerita berlanjut. Dari sisi samping Miaoling, Xiao Xiao menyemangatinya. Saudari An Miaoling sangat hebat, pukul dia sampai mati. Miaoling menanggapi, jangan khawatir, orang ini sangat lemah. Sedangkan He Huan masih memegangi bagian dirinya yang sakit. Sialan, jika serigala tua tidak datang membantuku, aku akan menyerah di sini. Sedangkan Kaisar Serigala Tua masih bertarung dengan Xiaoru. Tendangan lutut Xiaoru membuat Kaisar Serigala terpojokkan. Kemudian Xiaoru mengeluarkan energi biru di tangannya. Jika kamu masih punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain, jagalah dirimu sendiri terlebih dahulu. Api rubah, dan terjadilah ledakan energi besar di sana. Terlihat, Kaisar Serigala yang masih hidup. Aku tidak menyangka rubah kecil ini begitu kuat. Lalu tiba-tiba muncul seorang pria rambut merah yang menyandera Mu Qingqing. Hentikan semuanya, lalu semua yang bertarung melihat ke arahnya. Orang itu adalah penguasa Sekte Iblis Darah dan Markis Iblis. Dia mengancam, kalau tidak, aku akan membunuh wanita ini. Xiaoru jadi panik bilang, Qingqing. Kaisar Serigala melihat itu jadi senang. Mengapa kamu ada di sini sekarang? Saya pikir kamu Sekte Suesa hanya mengumpulkan uang dan tidak melakukan apapun. Markis Iblis menanggapi, Sekte Suesa saya berada dalam bisnis pembunuh, bagaimana saya bisa mengambil uang dan tidak melakukan apapun? Namun kekuatan kerajaan Haotian tidak selemah yang kau katakan, jadi pesanan ini membutuhkan uang ekstra. He Huan berkata, benar, Anda harus menambahkan uang. Sial, aku hampir mati di sini. Kaisar Serigala berkata, oke, kalau mau manfaatnya, dengarkan saja saya sekarang. Saya ingin menukar permaisuri Anda, dengan imbalan 10 senjata kekaisaran kelas atas dalam 10 hari. Suatu hari nanti, saya akan memilih. Ayo pergi. Terlihat, permaisuri Mu Qingqing telah dibawa pergi. Xiaoru jadi khawatir. Miaoling, apa yang harus kita lakukan? Miaoling menjawab, ayo pergi ke Pulau Dewa Iblis, temukan guru. Berpindah di tempat Qintian berada. Dia sedang memasak sesuatu di sana. Anan berkata, bolehkah kakak, aku memakannya? Qintian menjawab, Anan, jangan khawatir, sop ayam tulang hitam kaki 3 ini perlu direbus sebentar untuk mendapatkan rasanya. Lalu Qintian menyadari sesuatu, dan terjadilah ledakan di sana. Qintian membawa Anan menghindar dari bahaya. Lalu Qintian menoleh ke pengganggu itu. Terlihat, sebuah kaki yang menginjak sop ayam. Ternyata pengganggu itu adalah sesosok 3 kaisar iblis yang mirip tikus, burung, dan banteng. Kaisar iblis banteng liar berkata, siapa yang memintamu, manusia burung, untuk mengambil tindakan? Iblis kera adalah saudaraku. Selama aku membalas dendam, kamu harus kembali. Kaisar iblis Lei Peng menanggapi. Dasar sapi bodoh, bukankah kamu yang pernah bertarung sengit melawan iblis kera di masa lalu? Merebut makam yang maha tinggi bukanlah tindakan yang sopan. Banteng liar berkata, monyet itu memberitahumu semua ini. Jelas aku sudah memperingatkannya untuk tidak banyak bicara. Kalau masalah ini selesai, saya harus meledakkan kepala monyet itu. Kaisar tikus bilang, oke, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, tidak ada satupun dari kita yang berpikir untuk mengambil alih makam yang maha tinggi. Prioritas utama adalah menangani orang ini terlebih dahulu. Karena dia bisa mengalahkan Kaisar Iblis Mo Yuan, dia jelas bukan orang biasa. Mo Yuan awalnya adalah yang terlemah dari 4 Kaisar Iblis kita. Banteng liar berkata, dibunuh hanya bisa disalahkan atas ketidakmampuannya sendiri. Lei Peng bilang, selain itu, kali ini ketiga Kaisar kita bergabung, tidak peduli seberapa kuat dia hanya akan mati. Terlihat sop ayam yang tumpah dengan sia-sia. Melihat itu, Anan berkata, saudaraku, sup ayamnya tumpah. Qintian menanggapi, tidak apa-apa, kakakmu sedang membuatkan hidangan baru untukmu, dan bahan-bahannya diantar ke rumahmu. Banteng liar menanggapi, itu Fulan, menurutmu bahannya siapa? Qintian menjawab, biar kulihat, seseorang bisa membuat sup buntut sapi, seseorang bisa membuat lei pengki yang direbus, lalu Qintian terdiam setelah menunjuk tikus. Qintian berbisik ke Anan, lupakan saja dia. Anan menjawab, ya, yang itu tidak enak, jadi kami tidak akan memakannya.
Kaisar tikus merasa kesal, mencari kematian. Aku akan membiarkanmu merasakan, bagaimana rasanya mati dengan 1000 luka. Lalu si tikus masuk ke dalam tanah. Dia menuju ke arah Qintian dan Anan. Terlihat garis jalan dari tikus itu mulai mendekat di depan Qintian. Qintian berkata, lagi pula, dia juga seorang kaisar iblis, itu saja. Lalu dia mengeluarkan pedangnya. Hancurkan untukku. Dia menusukkan pedangnya ke arah tanah dekat tikus di depannya. Qintian jadi terkejut, dalam hatinya. Tidak di sini. Lalu si tikus mengeluarkan jurus formasinya. Pesona. Tahanan naga. Dan sebuah tumpukan beberapa tanah mulai berterbangan di dekat Qintian. Dan dua arah tanah besar itu menjepit tubuh Qintian. Lalu tanah itu menutupi seluruh badan Qintian. Banteng liar berkata, pisahkan tanah, jangan bunuh orang sekaligus. Kita juga perlu mencari tahu lokasi makam agung. Lalu tanah yang menutupi Qintian mulai runtuh. Dan kemudian meledak. Tikus itu terkena serangan balik jadi memuntahkan darahnya. Dan terlihat Qintian telah bangkit, serta tikus yang telah jatuh. Qintian bilang, jika Anda memiliki kemampuan apapun, gunakanlah. Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Lei Peng berkata, orang ini tidak sederhana, mari kita bergabung. Banteng liar menanggapi, aku pikir juga begitu. Lalu Lei Peng mengeluarkan jurus transformasi, dan menjadi burung hijau besar. Dan banteng liar juga berubah ke wujud bantengnya. Qintian yang melihat itu bilang, maka inilah waktunya bagi saya untuk menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Dharma transformasi. Keempat gajah tersebut adalah Shaoyin, harimau putih menunjukkan kesaktiannya. Dan muncullah aura berbentuk harimau di atas Qintian. Lalu Qintian berkata, pergi. Harimau itu mengeluarkan energi bola putih di mulutnya. Lalu dengan energi itu, dia menyerang ke arah Lei Peng dan banteng liar. Terjadilah ledakan besar akibat serangan itu. Terlihat, banteng liar dan Lei Peng telah gosong akibat serangan tadi. Qintian bilang, tidak baik, saya belum sempat bertanya kepada mereka tentang buah Phoenix Zoo. Kedua orang ini terlalu ceroboh. Anan berkata, saudaraku, tidak apa-apa, Anan pasti akan membantu kakak menemukan buah Phoenix Zoo. Qintian jadi terharu. Adik perempuan, aku akan membuatkan sup buntut sapi dan sayap Lei Peng yang direbus untukmu sekarang. Anan bilang, yah, makanan yang kakak masak enak sekali. Berpindah di lembah Phoenix Pulau Dewa Iblis. Terlihat ada dua orang di sana. Yang gendut bertanya, bos, apakah Anda yakin ini tempatnya? Bosnya menjawab, saya menggunakan cakram pencari naga, untuk menyimpulkan bahwa ini adalah urat naga dari Pulau Dewa Iblis. Jika memang ada makam tertinggi di Pulau Dewa Iblis, maka itu hanya ada di sini. Gendut berkata, kalau begitu tunggu apa lagi? Bosnya berkata, bahkan jika kita menggali 3 kali ke dalam tanah, kita masih harus menggali makam Sang Maha Tinggi. Terlihat, di depan gendut ada sebuah penghalang. Gendut berpikir, ini adalah penghalang, lalu berkata, bos, kamu benar. Makam yang maha tinggi pasti ada di sini. Aku akan menghancurkannya. Bosnya berkata, anak kedua, jangan bergerak dulu. Lalu gendut berhenti. Bosnya berkata lagi, jika kamu menyerang dengan palu, kamu mungkin tidak menghancurkan penghalang, tapi kamu akan menarik monster di Pulau Dewa Iblis. Gendut berkata, biarkan mereka datang. Mengapa kita harus takut pada keempat kaisar iblis itu? Bosnya menanggapi, bagaimana jika yang datang adalah burung naga 9 neter? Gendut menanggapi, Jiu Yulong tidak muncul selama 1000 tahun, dan mungkin sudah mati. Bos, apakah Anda terlalu khawatir? Bosnya berkata, Jiu Yulong sudah menjadi ahli setengah langkah tertinggi. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Singkatnya, di Pulau Yaoshen, kami berusaha serendah mungkin agar tidak menarik perhatian. Gendut bilang, sangat rumit. Jadi bos, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bosnya menjawab, aku punya caraku sendiri. Jika Anda mencari naga, Anda harus melihat pegunungan yang terjerat. Setiap keterikatan memiliki tingkat kesulitan. Jika ada ribuan kunci di pintu, pasti ada seorang pangeran yang tinggal di sini. Pertempuran telah tiba, dan bintang-bintang sedang bergerak. Merusak. Terlihat, ada yang pecah di sana. Terlihat sebuah lingkaran portal dalamnya berwarna merah gelap.
Gendut bertanya. Kesuksesan. Lalu dia terkejut melihat di depannya. Terlihat, ada seseorang di sana. Orang itu tertawa. Ah, hehe, hehehe. Lalu tangannya memutus rantai yang menahannya. Angin malam, segelmu tidak lebih dari itu. Bosnya merasa panik. Nafas ini, mungkinkah? Tidak baik, ini Jiu Yulong burung naga 9 meter. Gendut menanggapi. Apa? Bosnya berkata, Jiu Yulong terkenal karena kekejamannya. Dengan dia di sini, kita tidak bisa mendapatkan makam tertinggi. Ayo cepat pergi. Gendut berkata, saudaraku, maukah kamu mengakui kesalahanmu? Bagaimana itu bisa terjadi secara kebetulan? Bosnya menanggapi. Bodoh, tidak ada waktu menjelaskan. Jika kamu tidak melarikan diri, itu akan terlambat. Jiu Yulong berkata, tidak ada yang bisa lepas dari mataku. Anda tidak terkecuali. Lalu sebuah serangan seperti tali panjang dari Jiu Yulong mengarah ke mereka berdua. Dan serangan itu melilit ke leher mereka. Dan matilah mereka berdua. Malam harinya, terlihat bulan sabit. Berpindah ke tempat Qin Tian berada. Qin Tian berkata, panci yang terinjak oleh mereka, jadi mereka yang bersalah terlebih dahulu padamu. Sekarang gantian panci yang memasak mereka. Sup buntut sapi dan sayap guntur yang direbus sudah siap, dan masih ada sisa setelah Anan selesai makan. Terlihat, Anan sedang menikmati masakan Qin Tian. Lalu tiba-tiba ada yang terjatuh di sebelah Anan. Anan berkata, sesuatu terjatuh. Terlihat, ada wanita berambut ungu yang jatuh dari atas, dia bilang. Cepat, melarikan diri. Beberapa saat kemudian, gadis rambut ungu berkata, apa yang kamu lakukan padaku? Qin Tian menjawab, hei, memberimu sup. Anan berkata, kakak, kamu sangat lapar sampai kamu jatuh dari langit tadi. Kakakku ingin memberimu makanan enak. Gadis rambut ungu menanggapi, aku tidak lapar, aku terluka. Lalu gadis rambut ungu terkejut. Keanehan, saya jelas menderita luka dalam yang serius. Kok bisa sembuh semua? Ngomong-ngomong, kalian harus segera meninggalkan Pulau Dewa Iblis bersamaku. Burung naga 9 meter muncul dan sedang memburu biksu manusia yang telah mendarat di Pulau Dewa Iblis. Qin Tian bertanya, 9 meter Dragonbird, apakah itu klan iblis tertinggi setengah langkah? Gadis rambut ungu menjawab, ya, saya baru saja terluka olehnya. Jika kamu tidak melarikan diri, semuanya akan terlambat. Qin Tian bilang, ini bukan masalah besar. Anan, ayo lanjutkan makannya. Jika burung naga 9 meter datang, saya akan membuatnya menjadi sayap burung panggang, dan menambahkan sayuran ke dalamnya untukmu. Gadis rambut ungu berpikir, mungkinkah dia juga orang kuat setengah langkah tertinggi, tapi dia bukan burung naga 9 meter. Lalu muncul Jiu Yulong, dia berkata, menarik, siapa yang baru saja mengatakan akan memakanku? Gadis rambut ungu jadi panik. Burung naga 9 meter. Sekarang jalan buntu. Qin Tian berkata, meskipun aku sudah makan sedikit, aku tidak akan memakanmu lagi. Itu bukan ide yang buruk. Jiu Yulong menanggapi. Saya suka keberanian Anda. Lalu dia mengeluarkan sebuah serangan dari tangannya. Serangan itu melesat cepat di samping Qin Tian. Qin Tian berkata, Anan berhenti makan sekarang, dan makan sayap burung panggang dengan perut kosong. Ini lebih bergizi bagi tubuh, dibandingkan sup buntut sapi yang dibuat oleh Kaisar Iblis Huang Nou dan sayap Lei Peng yang direbus yang dibuat oleh Kaisar Iblis Lei Peng. Anan menjawab, oke, wanita rambut ungu bergumam, apa, sup buntut sapi dan sayap rebus ini dibuat dengan Kaisar Iblis Aramu dan Kaisar Iblis Peng Guntur. Lagi pula, siapa dia?